Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita pendakian mistis dari Mas Ari saat pendakiannya ke Gunung Salak. Namun sebelum saya mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu mendapatkan update saat channel ini upload video terbaru. Kalau begitu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Pertama-tama perkenalkan, nama gua Ari. Gua adalah salah satu murid pesantren Salafi di daerah Ciseeng, Bogor. Suatu hari gua berempat bersama teman gua ada Fauzi, Jainal, dan Gondrong ngobrolin tentang rencana pendakian ke Gunung Salak. Dan tiba-tiba saja teman gua si Gondrong nyeletuk. "Weh, ayolah kita liburan ke Gunung Salak," ucap Gondrong kepada kami. Terus si Fauzi ngebalas obrolannya si Gondrong. "Ayolah, tentuin hari dan tanggalnya, nanti gua ajak teman gua." Dan gue pun juga ngebalas obrolannya si Gondrong. "Ayo dong, udah penat banget ini kepala gue ngajakin liburan terus. Dan sekalian kita ziarah ke makam Mbah Salak. Menurut orang-orang di sana, katanya makamnya persis ada di puncak Manik 1. Sahut gue sambil senyum-senyum. Dan si Jainal cuma mengiyakan perkataan kami bertiga. Singkat cerita, saat di hari pendakian kami tiba tepat di hari Jumat tanggal 27 November 2020, tepatnya jam 9 malam. Kami kumpul di rumah Jainal sambil beres-beres perlengkapan yang harus kita bawa sebagaimana mestinya setiap pendaki lain bawa. Di samping itu, kami juga harus menunggu si Gondrong datang, karena maklum rumahnya agak jauh dari sini. Dan disitulah kita juga dikenalin sama temannya Fauzi yang bernama Zikri. Setelah beres memperkenalkan masing-masing nama kita ke temannya Fauzi tersebut, tidak lama berselang si Gondrong datang dengan segala persiapan yang dia punya dari rumah. Kemudian Zikri bertanya kepada kami naik Gunung Salak via jalur mana. Dan gue bilang kita naik via Cimalati yang ada di Sukabumi. Karena di sana gue kenal sama si Babeh juru kunci Gunung Salak tersebut. Singkat cerita, berangkatlah kami berlima ke base camp Cimalati, tepatnya di Villa si Babeh. Kita sampai di Villa si Babeh itu tepat jam 1.30 dini hari. Namun karena kondisi sudah dini hari, terpaksa kami bermalam dan beristirahat di musola yang ada di sana. Hingga waktu subuh tiba, kami semua pun terbangun untuk menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Dan barulah jam 6.30 pagi kami menemui si Babeh di rumahnya. Di situ kami tidak lupa sarapan dan mempersiapkan ulang persiapan yang akan kita bawa dalam pendakian kali ini. Khawatir ada yang tertinggal. Setelah selesai sarapan dan packing ulang barang bawaan, Gondrong izin kepada kami bahwa 2 orang temannya asal Sukabumi juga ingin ikut dalam pendakian ini. Kami semua pun mengiyakan permintaan si Gondrong tersebut, karena bagi kami nambah orang itu lebih baik. Apalagi kami sudah tahu sendiri gimana kondisi Gunung Salak yang masih murni akan segala hal yang berbau mistis. Berangkatlah si Gondrong menjemput kedua temannya tersebut ke tempat yang sudah dijanjikan temannya itu. Sambil menunggu si Gondrong dan teman-temannya datang, kami ngobrol-ngobrol kecil dengan si Babeh sambil ngopi di pagi hari di bawah kaki Gunung Salak. Namun di sela-sela obrolan kami tersebut, si Babeh tiba-tiba saja berkata, "Semalam saya didatangin yang dari atas. Yang dari atas bilang besok ada sekelompok anak muda yang mau mendaki ke Gunung Salak. Nah, katanya salah satu dari anak itu ada yang benar-benar niat berziarah ke makam yang ada di atas." Kami pun keheranan mendengar hal tersebut. Karena di hari itu, baru rombongan kami saja yang akan berangkat mendaki ke Gunung Salak via Cimalati. Kami mencoba positive thinking saja, mungkin sehabis kami akan ada lagi rombongan yang datang untuk mendaki. Singkat cerita, si Gondrong dan kedua temannya sampai di rumah si Abah. Dan tanpa membuang waktu, kami pun bersiap-siap untuk memulai pendakian. Namun saat hendak memulai pendakian, tiba-tiba Jainal mendapatkan telepon dari tempat kerjanya. Dia berkata kepada kami semua kalau dia tidak bisa ikut mendaki karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Mendengar hal itu, sontak kami sedikit memaksa agar Jainal tetap ikut dalam pendakian ini. Namun dia tetap pada pendiriannya dengan lebih mementingkan pekerjaan. Kami pun akhirnya tidak bisa berbuat banyak dan pendakian tetap dilakukan meski tanpa Jainal. Singkat cerita, Jainal pun pamit pulang sendirian.
Dan kami pun segera berdoa agar perjalanan terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. Tidak lupa si Babeh berpesan kepada kami agar selalu menjaga sopan santun dan menjaga tata krama dimanapun kami berada. Namun ada hal yang membuat kami semua cemas manakala si Babeh berkata kepada kami, "Udah, cepat kalian naik, kalian sudah ditunggu yang di atas," kata si Babeh sambil menghembuskan asap rokoknya. Singkat cerita, kami berenam pun memulai pendakian jam 10.30. Perjalanan kita untuk ke pos pendaftaran agak lumayan jauh dari villa si Babeh, tapi sejauh ini treknya masih enak. Namun saat kami mau sampai di pos pendaftaran, dari kejauhan gue melihat ada kabut hitam tebal yang turun ke arah bawah, seakan-akan menyambut kedatangan kami. Tapi yang anehnya, semua teman gue tidak ada yang peduli satupun, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan dalam hati gue pun berkata, "Kok mereka biasa aja ya? Apa mungkin itu hanya pikiran gue aja? Ah, biarinlah, mungkin gue aja kali yang halu." Singkat cerita, sampailah kami di pos pendaftaran. Fauzi langsung mengisi data-data kami ke petugas pendaftaran. Dan sambil menunggu, kami pun ngobrol-ngobrol kecil. Namun dari sinilah keanehan pun dimulai. Di situ gue melihat di ruangan pendaftaran ada dua sosok bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing ada di pojokan berdiri persis di belakang petugas pendaftaran itu. Dan yang bikin gue tidak bisa berkata-kata, sosok bapak-bapak dan ibu-ibu itu lidahnya menjulur keluar sampai ke bawah dan menatap petugas itu dengan tatapan yang kosong. Dan yang lebih anehnya lagi, si petugas basecamp dan Fauzi seperti tidak melihat apa yang gue lihat itu. Spontan gue bilang ke si Gondrong, "Drong, lu lihat gak apa yang gue lihat?" Dan si Gondrong dengan santainya bilang kepada gue, "Shh, udah, diamin aja, emang di situ tempatnya dia," ucap Gondrong yang ternyata melihat juga apa yang gue lihat. Setelah Fauzi selesai mengurus administrasi yang harus kami isi, kami pun memulai pendakian menuju pos 1 Gunung Salak. Perjalanan menuju ke pos 1 sampai di pos 3 aman-aman saja dan kami tidak mengalami kendala apa-apa. Terkecuali medan Gunung Salak yang gue boleh katakan curam dan licin karena Gunung Salak adalah gunung dengan curah hujan yang tinggi dan lembab. Tapi beruntungnya saat kami mendaki dari pos 1 sampai di pos 3 tidak turun hujan. Barulah di pos 4 sekitar jam setengah 3 sore, cuaca mulai gerimis dan gelap akibat langit mulai mendung. Ditambah lagi Gunung Salak terkenal dengan hutannya yang masih lebat dan kabutnya yang sangat pekat. Jadi dalam kondisi seperti itu, hari seperti sudah malam, terlihat sangat gelap. Di pertengahan perjalanan menuju ke pos 5, gue minta break dulu buat istirahat. Di situ kita sebat dulu sambil bercengkrama untuk menghilangkan rasa lelah kami. Namun saat kami mau memulai pendakian lagi, tiba-tiba saja seperti ada angin kencang yang menghantam tepat di muka gua. Dan yang anehnya, daun-daun pepohonan yang ada di sekitar gua tidak ada reaksi apa-apa. Bahkan teman-teman gua pun tidak menunjukkan reaksi apapun seolah tidak terjadi angin kencang. Kemudian dalam hati gua pun berkata, "Mungkin halusinasi gua aja kali ya, karena efek kecapean." Dan tak lama dari situ, keanehan pun terjadi lagi. Dari kejauhan di sebelah kanan jalur, gue seperti melihat ada sosok wanita cantik dengan pakaiannya hanya mengenakan kain batik untuk menutupi badannya. Sosok wanita itu terus melambaikan tangan ke arah gue, seakan-akan dia menyuruh gue untuk mendekatinya. Karena tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, gue abaikan sosok itu dan terus berjalan sambil berdoa dalam hati. Tapi sialnya sepanjang jalan dari pos 4 menuju ke pos 5, sosok wanita itu seakan-akan mengikuti kami, sambil terus melambaikan tangannya ke arah kami. Tapi anehnya, teman-teman gue seperti tidak melihat sosok wanita itu. "Udahlah, biarin aja dia ngikutin. Yang penting dia nggak ganggu kita," ucap gue dalam hati. Singkat cerita, kita semua sampai di pos 5 pukul 5 sore. Dan alhamdulillah sosok wanita tersebut sudah tidak menampakkan dirinya lagi. Perjalanan kami dari pos 4 ke pos 5 itu lumayan agak lama, karena di perjalanan kami banyak sekali istirahat. Di pos 5 kita istirahat agak lama sambil ngopi-ngopi dan sholat asar sembari kodok sholat zuhur yang tadi sempat kami tinggalkan. Dan niat kita semua akan melanjutkan perjalanan sehabis maghrib nanti. Setelah selesai sholat maghrib, kita semua siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 6. Tepat jam 18.45 kita jalan menuju pos 6 dengan harapan tidak ada masalah apa-apa.
Di situ kita jalan dengan posisi Fauzi di paling depan dan gua tepat di belakang Fauzi. Setelah lama berjalan yang kira-kira hampir setengah perjalanan, kami kembali menemui persimpangan jalan. Di situ jam menunjukkan jam 20 lewat 14 menit. Kita bingung mau pilih jalan yang mana yang harus kita lalui. Di situ kita sempat diam sejenak sambil sebat dan berdiskusi. Di tengah perdebatan untuk memilih jalan mana yang harus kita pilih, secara sengaja Fauzi mengarahkan lampu senternya ke arah jalan ke kiri. Dia melihat seperti ada bangunan menyerupai shelter. Namun di sisi lain, gue melihat di sebelah kanan jalan terlihat seperti terowongan yang sangat terang sekali. Jelas saja hal tersebut malah membuat kami semakin tambah bingung mau pilih jalan yang mana. Di situ gue berasumsi kalau jalan yang benar adalah jalan sebelah kiri. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena nggak mungkin ada jalan seterang itu di Gunung Salak. Itu pasti halusinasi gue aja. Singkat cerita, akhirnya kami semua sepakat untuk mengambil jalan ke kiri tersebut. Dan yang anehnya lagi, saat kita semua jalan melewati jalan itu, kami tidak menemukan bangunan yang mirip shelter itu. Padahal saat itu kami semua melihat ada shelter di jalan sebelah kiri tadi. Kami terus berjalan melewati gelapnya dan dinginnya hutan Gunung Salak. Karena waktu itu hujan dengan intensitas kecil terus menyertai perjalanan kami untuk menembus gelapnya hutan Gunung Salak yang diselimuti kabut tebal. Namun lagi-lagi kami bertemu dengan persimpangan jalan di pertengahan jalan dari pos 5 menuju ke pos 6. Di situ kami kembali bingung mau pilih jalan yang mana. Bahkan di situ tak ada tanda-tanda seperti tali rafia yang biasa digunakan untuk petunjuk jalan atau yang lainnya. Di situ kita semua mulai panik. Karena jam sudah menunjukkan pukul 21.30 dan hujan sudah mulai lebat. Kami harus segera mencari jalan yang mana yang benar untuk kita lewati. Kita pun berbagi tugas. Gua bersama Raka, temannya si Gondrong yang dari Sukabumi, mencari jalan ke depan, dan yang lainnya mencari jalan ke kanan dan ke kiri jalan. Saat gua jalan ke arah depan, di situ gua dan Raka tidak menemukan apapun tanda penunjuk jalan. Dan yang lainnya pun sama, tidak menemukan apa-apa yang bisa dijadikan patokan untuk petunjuk jalan. Di situ situasi semakin chaos, dan di situ kita semua sepakat untuk mendirikan tenda di tempat yang sangat minim. Bahkan satu sisi tenda kita ada persis di bibir jurang. Bukan tidak mungkin kami semua bisa jatuh ke jurang kalau terjadi apa-apa dengan tenda kami. Singkat cerita, tenda pun sudah jadi. Di situ kami kembali membagi tugas. Ada yang masak, ada yang bikin kopi, dan ada pula yang tidur karena kelelahan dan kedinginan. Setelah kami selesai makan, tersisa gua dan Gondrong di luar tenda untuk sebat-sebat dan ngopi, karena kami berdua belum bisa tidur. Kini hujan sudah mulai reda. Di situ kami ngobrol-ngobrol tentang di mana pos 6 berada, apakah kita tersesat atau gimana. Dan di sela-sela obrolan kami terdengar suara dari belakang tenda seperti orang berjalan, dan tiba-tiba saja ada yang mengucapkan salam dari belakang tenda kami. "Assalamualaikum." Kita pun kaget dengan apa yang kita dengar, dan sontak kami berdua pun menjawab, "Waalaikumsalam." Tiba-tiba muncul sosok kakek-kakek tua dengan pakaian serba hitam dan mengenakan peci hitam tanpa menggunakan alas kaki. Dan kemudian si kakek-kakek tua pun itu bilang, "Punya kopi, Jang?" Gua pun kemudian menjawab, "Ada, kek, cuman gak ada airnya. Ada air, tapi buat perbekalan kami untuk besok menuju ke pos 6. Lalu si kakek tua itu berkata sambil menunjuk ke arah jurang, "Di bawah ada kali kecil, Jang, dan airnya sangat jernih. Coba ambil ke sana." Kami berdua pun bertanya-tanya apakah benar ada sumber air di sana. Padahal kan jelas-jelas itu adalah jurang. Lagian kalaupun ada, kita mau lewat mana untuk sampai ke bawah? Dan di dalam kebingungan kita berdua, sontak si kakek itu pun langsung bilang kepada kami, "Udah, Jang, jangan takut saya bohongin. Saya ini ngomong dengan sungguh-sungguh. Di bawah benar-benar ada kali kecil. Cepat bawa semua tempat air kosong yang kalian punya untuk diisikan air." Gua pun kaget kenapa si kakek tua itu bisa tahu isi pikiran kami berdua. Kemudian gua minta temenin sama si Zikri yang masih tertidur. Zik, bangun. Anterin gua ambil air yuk, lewat ke bawah," pinta gua pada Zikri. "Hah, gila lu, jam segini kita mau turun ke bawah buat ambil air. Mau sampai jam berapa? Kita kan sekarang di pertengahan mau ke pos 6. "Gak jauh kok dari sini. Kata si kakek tua tadi ada kali kecil di bawah jurang.
cukup buat kita isi air. Kakek tua? Siapa dia? Datang dari mana? Aduh, kagak tahu dah gue dia siapa. Yang jelas dia datang tiba-tiba dari belakang jurang. Lu yakin dia orang beneran? Kalau itu gue kagak ngerti dah. Dia itu orang apa bukan, yang pasti kayaknya bukan orang sembarangan. Ya udah kalau gitu, ayo kita lihat dulu. Jangan langsung percaya aja sama orang asing. Ini di gunung, bukan di kota. Ya udah kalau gitu, ayo keluar makanya. Kita berdua pun keluar dari tenda untuk memastikan apa benar ada kali kecil di bawah jurang itu. Singkat cerita, kita berdua pun sudah di luar tenda. Si kakek tua itu terus saja berkata kepada kami berdua, "Isi semua tempat air yang kosong buat kamu ke puncak besok." Dan kita berdua pun menjawab, "Siap, kek." Kami berdua pun berjalan hingga sampai di bawah jurang. Kita pun berdua heran kenapa kita tidak mengalami kesulitan saat turun. Padahal kalau yang pertama kita lihat, jurang itu sangat curam dan sangat dalam. Tapi saat kami jalan sekarang ini, terasa seperti kita jalan di tempat yang sangat datar. Itu semua di luar akal dan di luar logika kami. "Zik, lu denger gak ada suara air? Sepertinya gak jauh dari sini," tanya gue pada Zikri. "Iya, gue juga dengar. Kalau gitu, ayo kita jalan ke depan. Siapa tahu gak jauh dari sini." Kita berdua pun jalan lebih ke depan lagi. Dan tak jauh dari tempat kami jalan, kira-kira 10 langkah kami sudah menemukan kali tersebut. Lah, itu kalinya. Nah, iya benar. Kalau gitu, ayo kita isi semua botol kita. Nanti takut kelamaan di sini malah terjadi apa-apa, ucap gua yang segera mengisi botol-botol kosong yang kami bawa saat itu. Setelah selesai mengisi botol air, kami segera kembali menuju tenda dan tanpa ada kendala apapun. Dan saat kami sudah sampai di tenda, si kakek pun berkata, "Dapat airnya?" Sontak gua pun langsung menjawab, "Ada, kek." "Ya sudah, kalau begitu bikin kopinya." "Siap, kek," jawab gua sambil naruh botol air. Dan segera si gondrong masak air buat bikin kopinya untuk si kakek. Singkat cerita, kita bertiga ngobrol-ngobrol dan ngopi bareng si kakek. Dan di sela-sela obrolan, sontak si kakek bilang kepada kami, "Gunung Salak itu dikenal orang bukan karena keindahannya, tapi ada hal lain yang bisa banyak menarik banyak orang buat datang ke sini. Jadi kakek berpesan pada kalian semua, jangan pernah ambil apapun yang bukan milik kalian. Biarkanlah gunung ini indah dengan sejuta kemisteriusannya, dan jaga alam dimanapun kalian berada. Jangan rusak alam, karena alam bisa marah kalau dia dirusak." Setelah berkata seperti itu, si kakek langsung pamit dan menunjukkan kalau dia tinggal di atas sana. "Ya sudah, terima kasih ya nak untuk kopinya. Kalau gitu kakek pamit pulang. Kalau mau mampir, rumah kakek ada di atas sana." Kemudian si kakek mulai berjalan ke arah atas dan hilang di telan kabut tebal Gunung Salak. Gua dan Zikri pun kembali melanjutkan obrolan kami berdua. "Gua sih yakin itu bukan orang," ucap Zikri. Udahlah, biarin aja. Yang penting dia gak ganggu kita," jawab gua. Lama kami di luar tenda sambil sebat-sebat, hingga rasa kantuk pun datang dan gua segera mengajak Zikri untuk tidur. "Udah yuk ngobrolnya, kita tidur aja. Besok pagi kita harus lanjut perjalanan. Perjalanan kita masih jauh." Kami pun akhirnya langsung masuk ke dalam tenda dan kemudian tidur. Keesokan harinya, matahari mulai memancarkan cahayanya dari sela-sela hutan Gunung Salak. Masing-masing dari kami pun punya tugas. Fauzi dan Zikri bertugas untuk memasak. Gua, Gondrong, dan 2 temannya itu dari Sukabumi nyari jalan ke arah depan. Namun betapa kagetnya kami saat melihat tali rafia tepat berada di samping tenda kami. Padahal tadi malam kami tak melihat ada tanda tali rafia di sini. Dan saat gua nanjak sedikit ke arah atas, ternyata pos 6 sudah kelihatan. Drong, itu bukannya pos 6, Drong?" tanya gue pada Gondrong. "Lah iya, itu pos 6. Bukannya semalam lu kan nyari sampai sini?" "Iya, Drong, sumpah semalam tuh gak ada. Tanya deh sama temen lu tuh kalau gak percaya." Sontak kami semua kaget sekaget-kagetnya. Padahal pos 6 jaraknya cuma beberapa meter saja dari tenda kami berdiri.
Di situ kami semua tetap positive thinking saja, mungkin semalam karena gelap sekaligus panik, jadi kami tidak bisa fokus. Setelah selesai sarapan dan ngopi-ngopi, kita langsung bergegas untuk menuju puncak. Semua peralatan kita tinggal di tenda, kecuali apa-apa yang kita butuhkan untuk naik ke puncak. Perjalanan dari pos 6 menuju puncak bisa dibilang aman-aman saja, dan sekitar jam 10 pagi kita semua sudah sampai di puncak. Di situ kita semua foto-foto dan tak lupa ngopi-ngopi lagi sambil menikmati pemandangan hutan Gunung Salak. Dan sekitar jam 11.45 kami bergegas buat turun ke tenda karena langit Gunung Salak sudah mulai menunjukkan aslinya. Dan kami juga harus turun ke bawah hari itu juga. Jadi kami tidak bisa buang-buang waktu karena takut kemalaman di jalur. Setelah sampai di tenda, kami packing ulang barang bawaan untuk bergegas turun. Dan kami pastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Namun baru saja kita jalan beberapa langkah, tiba-tiba hujan langsung turun dengan sangat lebat. Dan di situ gua bertanya kepada rombongan, gimana nih? Hujannya langsung gede, mau jalan terus apa stay? Kemudian Fauzi menjawab, jalan terus aja, kalaupun kita stay, kita ribet lagi buka keril buat ambil tenda. Pakai jas hujan aja udah, kita gas aja, biar gak kemalaman di jalur. Akhirnya kami pun terus jalan sambil menembus hujan yang begitu deras. Dan singkat cerita, kami sampai di persimpangan yang semalam kami lihat ada 2 jalan. Astagfirullah Zi, coba kalau semalam kita ambil jalur kanan, mati semua kita jatuh ke jurang. Lah iya ya, jurang itu ternyata. Singkat cerita kita jalan terus tanpa berhenti. Saat di jalan si gondrong terjungkal sampai jatuh ke bawah dikarenakan di salah satu pegangan ranting ternyata ranting yang dipegang itu tidak kuat untuk menahan bebannya. Drong, lu gak apa-apa kan Drong? Gak apa-apa, cuma sendal gua doang yang putus. Syukur deh kalau gitu. Singkat cerita keadaan aman dan kita lanjut jalan tanpa berhenti sama sekali. Waktu kala itu menunjukkan jam 14.35, kami pun sampai di pos 1. Di situ kami istirahat dulu untuk sebat-sebat karena hujan sudah mulai agak reda. Kita mau lanjut jam berapa nih buat ke bawah? Tanya gua pada yang lain. Kita santai dulu aja lah, waktu kan masih panjang juga, ucap Zikri. Dan yang lainnya pun mengiyakan perkataan Zikri. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 15.24. Kita pun segera siap-siap buat jalan lagi. Dan jalanlah kami menuju pos pendaftaran. Di tengah perjalanan tiba-tiba kabut tebal pun turun. Kabutnya benar-benar tebal menyelimuti kami, bahkan jarak pandang kami tidak begitu jelas. Kami pun berinisiatif untuk saling berpegangan satu sama lain, dikarenakan headlamp kami cuma tinggal satu yang nyala. Kami pun terus berjalan dengan pelan-pelan dan hati-hati. Dan tak lama si Fauzi yang berada di paling depan pun berhenti. Sontak hal tersebut juga menghentikan langkah kami semua. Ada apaan sih? Lu ngapain tiba-tiba berhenti? Tanya gua pada Fauzi. Diem. Lu pada lihat gak di depan ada apa? Takut gua salah lihat doang. Kami semua pun sontak melihat ke arah depan. Dan gua pun berkata pada Fauzi. Iya, lihat. Gua lihat kok. Kalian mau tahu gak apa yang kami semua lihat? Di depan kami tak jauh berdiri sosok pocong yang sangat tinggi sekali. Saking tingginya kepala si pocong tidak kelihatan sama kami. Yang kelihatan sama kami hanya kain putih kotor yang membungkus sosok pocong itu. Waduh, gimana ini? Kita jalan apa stay? Udahlah, jalannya terus. Kalau stay takut tambah bahaya, ucap Gondrong. Tapi kan lu lihat pocong itu, pas banget berada di jalan kita. Udah tenang aja, kita jalan minggir aja. Di situ kita jalan pelan-pelan sambil hati-hati banget. Pas sampai persis dekat si pocong, kita jalan agak sedikit minggir untuk menghindari pocong itu. Saran Gondrong pada kami. Kami pun kembali jalan dengan sangat pelan sambil bergandengan tangan satu sama lain. Dan setelah persis kami berada di samping sisi pocong itu, kami semua pun segera mempercepat langkah kami. Kami semua pun setengah berlari untuk segera menjauh dari sosok pocong itu. Jujur aja baru kali ini gue melihat sosok penampakan yang begitu jelas dengan mata kepala gue sendiri. Singkat cerita kami semua sampai di pos pendaftaran dan tidak terjadi apa-apa. Kami semua sampai di Villa Si Babeh dan kita pun disambut dengan Si Babeh. Gimana? Enak naik Gunung Salak? Apa aja yang kalian lihat di sana?
kata si Babeh sambil menghisap sebatang rokok kreteknya. Udah, istirahat dulu aja. Yang mau mandi tinggal ke belakang. Kamar mandi ada di belakang. Lanjut si Babeh sambil nunjuk ke arah belakang villa. Singkat cerita, gua, Zikri, dan si Gondrong langsung mandi duluan. Dan yang lainnya istirahat sambil beres-beres untuk kita makan dan ngopi. Setelah selesai mandi, kami pun kembali ngobrol-ngobrol dengan si Babeh. Dan si Babeh pun kembali bertanya, apa aja yang kalian alami selama pendakian kemarin di atas? Tanya si Babeh kepada kami. Dan di situ gue yang menjawab apa yang kami alami selama di atas. Yang pertama, kami bertemu dengan dua sosok di pos pendaftaran. Kedua, kami bertemu dengan cewek cantik. Ketiga, kami bertemu dengan persimpangan yang sangat aneh. Keempat, kami bertemu dengan sosok kakek-kakek tua. Dan yang kelima, kami bertemu dengan sosok pocong yang sangat tinggi. Sontak si Babeh sambil duduk menjawab semua apa yang kami alami. Yang pertama, sosok ibu-ibu dan bapak-bapak memang benar adanya. Mereka memang sudah berada di situ sebelum pos pendaftaran itu dibangun. Dan sosok wanita cantik tersebut memang benar juga adanya. Dia adalah cucu dari sosok penunggu Curug Citaman yang sering mengganggu para pendaki. Dan masalah persimpangan aneh tersebut memang sering terjadi tak kala pendaki berada di titik itu. Dan masalah si kakek tua tersebut, dia bernama Prabu Balaspati. Dia memang berada di pos 6. Dia yang sering menjaga agar tidak ada yang sembarangan orang bisa datang, apalagi untuk berbuat yang tidak-tidak di puncak sana. Kalau ada yang punya niat jelek dan sejenisnya, maka akan segera menampakkan dirinya sebagai macan hitam untuk menakuti para pendaki nakal itu. Dan masalah pocong besar itu, kalian mau tahu? Sosok pocong itu masih mengikuti kalian sampai sekarang. Sontak kami pun tengok-tengok sambil menelan air ludah. Mata kami mencari-cari di manakah sosok pocong itu. Sudah, tenang aja. Sekarang kondisi kalian aman. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa kepada kalian. Lanjut si Babeh sambil meminum kopinya. Setelah kami selesai makan, ngopi dan cukup istirahat, kami pun semua segera berpamitan dengan si Babeh. Dan singkat cerita, kita pun jalan pulang dan alhamdulillah tak terjadi apa-apa di perjalanan. Dan kami pun semua sampai selamat hingga di rumah. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Ari yang sudah mengizinkan saya untuk berbagi ceritanya di channel Mereka Ada. Sukses selalu buat Mas Ari. Saya ucapkan terima kasih pula kepada teman-teman yang selalu mensupport channel Mereka Ada. Dan bagi yang belum subscribe, tolong ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat untuk membacakan kisah horor bagi teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.